So in this video, we will discuss about the homework 5 physics in 11th grade. Yeah, about the electricity. Okay. Okay, from number 32. Kita mulai dari nomor 32. Ya, ini sudah ada jalannya, jadi saya hanya akan explain saja ya. A wire is made from a metal of constant resistivity. There is a constant current in the wire. Which statement about the potential difference across the wire is correct? Okay. So wirenya itu punya constant resistivity. Jadi ada hubungannya dengan rumus resistivity-nya R. Tapi di soal dia maunya cari itu potential difference, hubungannya apa dengan yang lain. Nah, di sini kan nggak ada potential difference. Tapi kita tahu kalau R ini relate dengan Ohm's law. Jadi kita substitute aja. R itu diganti dengan V dibagi I. Nah, yang kanan tetap ini. Oke? Nah, kita cek yang A. It is itu merujuk ke potential difference or voltage proportional to the length. Proporsional dengan length. Ya, betul. Karena posisinya sama-sama di atas. Oke? Yang B salah karena inversely proportional dengan length. Dia nggak inversely, dia direct. Ini directly proportional diameter. Diameter itu di sini nggak ada, adanya di sini. Dia tidak proporsional, dia inversely. Terus inversely proportional dengan diameter. Oh iya, diameternya kan di bawah. Inversely dong. Enggak. Diameter itu square. Jadi dia voltage is inversely proportional to the square of diameter. Ya, dari kuadratnya diameter. Jadi harus ada kata-kata square of the diameter. Nggak boleh diameternya aja, karena diameter itu square ya, kuadrat. Oke? So the answer is A. Next, number 33. The IV characteristic for 3 electrical components are shown. Which components obey Ohm's law? Okay, you can see here. Obey Ohm's law, it means straight line for IV graphs. Okay, so we have 2 graph with straight line. Kita punya 2 grafik dengan straight line semua, kurvanya. And then, tapi nggak hanya itu, dia harus punya satu syarat lain, yaitu when V-nya 0, maka current-nya juga 0. Jadi komponen yang mematuhi hukum Ohm kayak resistor itu ketika nggak ada voltage ya dia nggak ada current dong logikanya. But in the ini di graph yang ketiga, ketika voltage-nya 0 voltage, current-nya ada guys. So it is not component that obeys Ohm's law. Okay, so the answer is D, only one. Okay, hanya satu ini aja, one only. Okay, and then 34. A resistance 200 ohm is connected to the supply that has the PD of 4 volt. Blah blah blah. How many electrons enter the resistor in 4 seconds? Oke. Nah, jadi kita cari dulu ini teman-teman. Kita tahu kalau how many electrons, banyak butir-butir elektron itu formulanya itu adalah ini. Q N kali Q. Jadi Q besar itu total charge, N besar itu adalah number of electrons-nya yang mau kita cari. Q kecil ini muatan satu jenis elektronnya. Ingat formula ini. Nah terus kita nggak tahu tapi Q totalnya berapa. Kalau Q kecil kita tahu nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 karena itu elementary charge. Cari Q besar itu dari data current-nya. Karena ada Q ini hanya ada pada current. Ya, Q itu kan current dikali dengan time. IQ per T ya, saya balik jadinya Q is I times T. Nah, I-nya di soal nggak ada. Ya, jadi kalau saya pindah ruaskan dulu deh Q-nya ke kiri, jadi kita dapat formula untuk N, the number of electrons. And then I, we do not have I di sini, kita adanya R dan V. So itu relate dengan Ohm's law, karena I itu adalah V over R, right? T per Q-nya saya tulis ulang, ya.
Habis itu kita dapat formula finalnya gini, oke? Substitute aja, V-nya 4 volt, time-nya itu 4 second, R-nya itu 200, and Q itu elementary charge ini, oke? So the answer is 5 times 10 power 17, okay? So the answer is C. Okay, nice. Next, 35. The diagram shows a cell of internal resistance 1R connected to the variable resistor. When the variable resistor has initial resistance R, the current in the cell is I1, and the terminal potential difference across the cell is V1. The variable resistor is now adjusted to a new resistance for R. Okay, so we have two cases here. Kita punya dua kasus. Ketika resistance ini R to R, itu dia punya voltage. Voltage itu terminal PD itu yang di sini guys ya. Masih ingat kan ya? Terminal PD itu bukan INF, tapi tegangan antara ujung dengan ujung sini. Jadi INF dikurang ini. Atau nama lainnya itu ya terminal PD ya bisa juga tegangan pada sini. So it has two definitions. Dia punya dua definition. Ini dikurang ini, potential difference PD itu, atau harus dikali resistance di sini, oke? So you can use both of them. Jadi kita cari dulu. Di sini saya start dari persamaannya Kirchhoff second law, oke? Ya, jadi saya telaah dari sini dulu, battery of cell-nya, oke? Total circuit kita. So this formula for Kirchhoff second law, and then E for this case is this battery. So you don't know how many E, the value of E we don't know, and then INF ini harus menyuplai dua internal resistance dan variable resistor. So ini untuk case yang pertama, oke? Jadi V1 di soal diketahui V1 nya nilainya V1. So I1 kali R juga tahu. So ini complete. So INF-nya adalah 3I1R. Nah, ini kita kasih kasus yang kedua. Yang kedua itu voltage-nya itu I2. Ya. Nah, I2-nya itu di sini saya jabarkan. I2 itu saya jabarkan supaya dapat persamaan yang sama-sama ada I. So, I2 dikali 4R itu dari V2. Karena V2 itu adalah I2 dikali R2 yang ngalir di sini, oke? So, ini nilainya. So, ini nilai R-nya tetap 1R, jadi I2 kali R. Terus mereka sama-sama I2, saya jumlahkan jadinya 5I2R. Kita tahu bahwa sel INF itu tidak berubah, remains constant. Jadi saya bisa samakan I sama dengan I untuk first and second case. Okay, so I get 3I1R for first case and 5I2R for second case. Saya samakan, dapat nilainya. Ternyata I2 is 0.6 A1. Teman-teman bisa hitung sendiri. R-nya kita coret ya, because itu sama. Kita dapat jawaban yang pertama bahwa I2 adalah 6. Jadi antara ini dan ini jawabannya, oke? Sekarang kita mau cari terminal PD untuk kasus yang kedua, tapi mass in V1 harus dalam V1. Nah, kita cari pakai jalan yang lain. Kita analisis untuk komponen tunggalnya, guys. Jadi V1 itu adalah I1 kali R1. Kita jelas V1 tahu nilainya segini. And the second case, kita tahu R1-nya berubah jadi 4R dengan I-nya I2. Kita dapat nilainya segini. Oke, kita tadi barusan tahu I2 berapa. I2 tadi kita tahu dari sini. I2 adalah 0,6 I1. Saya substitute I2-nya. So saya dapat V2-nya dalam variabel I1. So 2,4 I1R. Oke, ini saya pindah ruaskan, guys. Jadi saya mau ganti I1R dengan I1R ini. Karena mereka sama ya. So ini V1 dibagi 2, saya tulis di bawah sini. So I1 times R itu tetap di kanan. Nah, ini akan saya masukin ke sini. Oke. Menggantikan ininya, oke. Sehingga V2 yang ini adalah 2,4 dikali ini. Karena ini adalah ini. Ya, saya bolak-balik substitute matematik biasa lah ya. Sudah saya akan dapetin nilai V2 adalah 1,2 volt 1. Oke, jadi kok panjang, Sir? Iya. Kok bingung, Sir? Iya. Tapi coba lihat polanya. Kita hanya gunain dua konsep. Kirchhoff second law and then Ohm's law.
just it. Okay, we analyze the cell, ya, and we also analyze the parallel resistor. Jadi teman-teman bisa analisis dua itu. Hanya itu aja. Dan sisanya full with mathematics. Okay? I hope you can understand, guys. Next, number 5. The diagram show a 4-terminal box connected to a battery and 2 ammeters. Blah blah blah. Current in 2 ammeters is identical. Jadi current yang ada di sini dengan sini sama nilainya. So kalau currentnya sama, berarti they are in series. So harusnya mereka series seperti ini, right? Dengan sel. Oke. Jadi yang series itu ya cuman yang D polanya. Jadi ditambah, ini ditambah dengan sini, dihubungkan dengan sini. So they are series, oke? Ya, itu aja. Jadi identical current it means series, ya. And then number 37. So each of Kirchhoff's two laws presumes that some quantity is conserved, which law states Kirchhoff's first law and names the quantity that is conserved. Kirchhoff's first law is algebraic sum of the currents at a junction is 0. Okay, and then it is the conservation of charge. So the answer is A. Okay, let's go. Next. Okay, number 32. Blah 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 blah. This is just a theory, okay? Ini sudah kita pelajari. I adalah cross-sectional area dikali number density dikali mean drift velocity dikali dengan elementary charge E or Q. Ini untuk gambarnya teman-teman, masih udah ingat ya. And then what is N? N itu adalah number density. Maksudnya apa? Ada berapa banyak elektron yang berconduction, yang move dalam sebuah volume, satu meter kubik volume. Jadi ini, dalam volume ini, let's say ini 1 meter kubik. Ada berapa banyak elektron, dihitung manual. Ya, kasarnya gitu. Jadi the number of conduction electron per unit volume. It is the N. Itu the N. N itu adalah banyaknya elektron per butir-butirnya yang ada dalam satu volume kabel. Volume kabelnya harus 1 mm kubik. Oke? Okay? That's it. 33. What cannot be the charge on the charge carrier? So charge carrier itu dia punya dua jenis. Dia bisa positif, dia bisa negatif. Jadi charge yang membawa charge itu siapa saja pembawa charge? Itu bisa elektron, itu bisa ion guys ya. Ion ada plus ada ion minus, oke? Okay? Jadi dia bisa dua-duanya. So the answer is it can positive. Yang penting dia adalah kelipatan dari elementary charge. So kita tahu rumus tadi ya, charge total yang ada di sini itu kan charge total itu adalah jumlah atau the number of electron dikali dengan elementary charge, dan N has to be integer. Dia harus kelipatan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh poin-poin koma. So tinggal dibagi saja ini divided dengan elementary charge. Kita harus cari yang N-nya itu integer. Jawabannya yang bukan integer hanya ini. It cannot ya. So yang ini nggak integer. Nilainya berarti 2,4 dibagi 1,6 ya sekitar I don't know, pokoknya dihitung aja itu bukan angka bulat. Itu angka koma ya. Very very simple. Next 34. A steel wire with length of 2.2 meter bla bla bla. Bla 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 bla. Pertanyaannya, what is the diameter of the steel wire? Diameter steel wire, dia punya resistivity. Oke, harus mikir berarti. Resistivity hanya ada di rumusnya yang R rho L per A yang ini. Oke, saya tuliskan rumus ini. Area-nya saya balik karena di area tercantum dengan diameter. Kita mau cari diameter. So, saya bolak-balik rumusnya, dapat rumus diameternya segini. Saya olah dulu rumusnya ya. So, rho kita ada di soal, length kita ada di soal ya. Length tuh. And then R kita nggak punya di soal, tapi kita tahu voltage dan current. So based on Ohm's law kita tahu R-nya, R-nya 0.31. So tinggal substitute as usual, nanti you will get this number, this value. Oke? Paham ya?
So kalau ada kata-kata kunci seperti ini, maka gunakan rumus yang ada itunya. Dan resistivity hanya ada pada satu formula. Formulanya yaitu R is rho L over A, oke? But where is R? We don't know R in this case. Tapi di case kita punya volt dan ampere. So you can use this formula, Ohm's law, for determine the R first, and then substitute R to this equation. Okay. Next, number 9. Sorry, page 9, page number 35. Okay. Blah 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 blah. Negligible internal resistance. What is reading on the voltmeter? Oke, so ini soalnya cukup tricky. Jadi ini soal yang mengharuskan teman-teman untuk memahami prinsip kerjanya voltage. Kalau current kan jelas aliran. Kalau voltage sifatnya gimana? Voltage itu sifatnya adalah perbedaan antara dua titik, guys. Jadi kalau ini sel, ya, sel ini itu bisa saya dekatkan ke sini, yang panjang, yang pendek di sini, sama aja. Jadi ujung sini nanti bernilai plus. Mereka dua paralel, ya. Jadi ini itu akan bernilai plus, guys, plus 8 volt. Oke. Ini akan bernilai 0. Jadi current itu akan ngalir dari sini menuju ke 0. Dengan voltage ini ke sini sama dengan voltage ini ke sini. Nah, terus kalau mau cari voltage yang terbaca di sini, berarti logikanya adalah kita cari dulu kira-kira ini itu akan makan berapa volt. Oke. Jadi kalau let's say dia makan 2 volt, berarti di sini sisanya berarti 8 dikurang 2, di sini sisanya 6 volt. Nah, 6 volt inilah yang akan bertarung ke bawah ini. Ini pun misalkan akan makan arus current berapa, voltage berapa, nanti ini juga akan bertarung ke atas. Jadi yang terbaca sama voltage itu adalah selisih antara voltage yang ada di titik ini spesifik dengan voltage yang ada di titik ini, oke? Sekarang kita cari dulu voltage yang termakan sama dia. Saya pakai rumus potential divider. Jadi total ini 8 volt, oke? And then arus current yang ada di resistance yang ada di situ R dibagi dengan current total ini 4R, oke? So VA di sini adalah 2 volt. Jadi kalau ini 2 volt, ya, maka yang ada di sini berarti ini 8 awalnya, kemakan di sini 2 volt, berarti di sini tinggal 6 volt. Yap. 6 volt. Ya, yang ada di titik sini. Nah, yang bawah itu juga demikian rumus sama. Kita nyari voltage yang B. So, total voltage dia karena dia paralel, so dia sama dengan atas ini, ya. Itu dikali dengan 3R, resistance sendiri, dibagi dengan total resistance sederet ini, yaitu 4R. Dapat voltage-nya 6 volt. Jadi dia memakan voltage 6 volt. Jadi di sini 8, sisa dimakan 6, jadi sisa 2. Otomatis akan ada pertarungan voltage di sini, ya. Nah, cara mencarinya ya kita tinggal selisih biasa. So 6 dikurang 2, nilainya usahakan ya nilainya anggap positif aja gitu. Teman-teman juga bisa nih 2 dikurang 6, ya, intinya kita nggak ngaruh itu. Jadi tinggal dikurang aja, maka dapat 4 volt. Jadi voltmeter akan merasakan potential difference itu 4 volt, guys. Karena perbedaan antara dua titik di antara voltmeter, antara ini dengan ini adalah 6 dikurang 2 atau 4 volt. Oke. Very simple. Next, 36. Let's see. Battery has blah 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 blah. Variable resistor is adjusted. Oke, kuncinya di sini. Ini cuma menjelaskan gambar aja nih. Gambarnya cukup komplit. The variable resistor is adjusted so that the I increases. Oke, so I increases. Saya tulis di sini I increases. Kurang yang ngalir semua ini increases. Artinya R yang ada di sini decreases, right? Karena I dengan R itu indirectly proportional, inversely. Nah, sebagai konsekuensinya, kalau kurangnya naik, maka dia akan menerima voltage naik juga, spesifik voltage yang ada di internal. Kenapa naik? Karena I dikali R. Internal resistance itu punya R yang constant, dan I-nya kalau besar, ya voltnya besar karena V itu I kali R. I kali R-nya makin besar dong, ya. Jadi kalau ini makin besar tegangannya, maka tegangan diterima sama sini makin kecil. Logikanya karena totalnya harus sama dengan sel INF. Jadi kalau ini makan lebih banyak setelah R current-nya increase, berarti ini akan dapat
voltage yang lebih rendah, decreases. So A, ENF-nya decreases. No, ENF itu still the same, remain constant. So it's not change. And then the internal resistance are increases. Internal resistance remains constant juga. It's not change, ya. It's do not change. And then PD across increases. PD across R increases. R kecil increases, yes, because total current increases too. But D, the resistance of the variable resistor increases. Resistance increases? No, harusnya dia decrease karena kurangnya naik. Oke ya, next. Oke, 37. Ini dia hanya menjelaskan gambar aja, kalian bisa baca, skip aja pause aja videonya, and then the power dissipated in the electrical device is 4 watt. Okay. What is the resistance of the variable resistor? Oke, jadi ini idenya cukup menantang ya. Kita mau cari resistance di sini. Variable resistance itu ada tanda panahnya guys, ada arrow-nya. Rumusnya kan V dibagi R, V dibagi I. V-nya kita nggak tahu, I-nya ngalir di sini juga kita nggak tahu. So kita cari dulu itu. Kita cari dari data for power ini dulu. Power itu kan punya dua jenis rumus. Ini dasarnya V kali I. And then kita tahu voltage itu adalah I kali R, Ohm's law ya. Jadi kita tahu P kuadrat kali R. Kenapa saya gunain ini? Karena saya mau cari ukurannya dulu guys. So R-nya kan tahu di sini 20 ohms. P-nya juga tahu for watt. Saya akan tahu juga kurangnya kurang lebih akar 1/5 ampere ya. Nanti bisa dihitung aja komanya berapa. And then saya itu gunakan konsep voltage ini adalah voltage ini dikurang voltage ini. Kirchhoff second law. Ya. Tapi kita nggak tahu di sini berapa. Saya nggak tahu di sini voltage-nya berapa. Saya gunakan voltage yang ada di sini. Itu P dibagi I. Nah, P dibagi I itu kan voltage ya. I-nya tahu di atas tadi. Ya. Jadi saya tahu tuh 4 tuh wattnya dibagi dengan kurangnya akar 1/5, maka saya dapetin nilainya adalah VR-nya 7 volt yang ada di sini. Ya. Oke ya, jadi kalau ini 16 volt, ini makan 7 volt, ini makan sisanya 9 volt. Ya. Kita tahu volts R-nya udah tahu, I yang ngalirnya udah tahu, saya masukin semuanya jadi dapat 16 ohms. Nilainya itu sebenarnya 15,6 sih, kita approximate ke 16, oke? 16, oke. I think that's all for electricity, homework 5. And then saya akan bahas homework 6 dan deadline homework 6 kalau saya nggak salah malam ini atau besok ya. Jadi jangan lupa dikerjakan, oke? Thank you so much guys. If you have any questions, feel free to contact me. Jangan lupa jangan sukar untuk kontak saya dan saya insya Allah akan balas ya kalau ada waktunya dan pasti akan saya balas, oke? Atau bisa langsung ketemu saya di office. Thank you so much. Bye bye.